Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas B angkatan 2021. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai bentuk-bentuk perikatan dalam hukum Islam. Namun sebelum itu teman-teman sekalian, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sebagai moderator, nama saya Faiza Hairunisa Moduto dengan NIM 10114211014, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Azahra Audina Tangahu dengan NIM 10114211013. Perkenalkan, nama saya Novita Dango dengan NIM 10114221259. Nah, teman-teman sekalian, langsung masuk saja ke materinya. Jadi, teman-teman, perikatan dalam hukum Islam menurut Syamsul Anwar dapat diartikan sebagai terisinya zimmah seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang lain atau pihak lain. Nah, di dalam hukum Islam sendiri ada beberapa bentuk-bentuk perikatan. Yang pertama, perikatan tentang hutang atau al-iltizam bi ad-dain. Kedua, perikatan tentang benda atau al-iltizam bi al-ain. Ketiga, perikatan kerja atau melakukan sesuatu, al-iltizam bi al-amal. Yang keempat adalah perikatan jaminan atau al-iltizam bi at-tausik. Nah, teman-teman, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah perikatan hutang. Perikatan hutang adalah perikatan yang terjadi ketika seseorang memiliki zimmah atau tanggungan terhadap orang lain, baik berupa uang atau barang. Dalam hal ini, hutang dapat berupa hutang dalam artian meminjam uang atau barang, hutang dalam artian tanggungan, hutang yang disebabkan karena kehendak baik itu wasiat, nazar, dan hibah. Selanjutnya, hutang karena perbuatan melawan hukum. Misalnya nih, tanggung jawab ganti rugi karena kerusakan dan perampasan. Dan yang terakhir adalah juga mengenai hutang karena kewajiban syariat. Misalnya nafkah dan mahar. Selanjutnya teman-teman, yang poin kedua adalah perikatan mengenai benda. Maksudnya adalah perikatan yang terjadi dengan objek berupa benda yang dipindah milikan, baik manfaatnya maupun bendanya sendiri. Misalnya adalah akad jual beli tanah atau sewa motor. Sumber-sumber dari perikatan ini adalah akad atau jual beli, kehendak sepihak atau wasiat atas benda tertentu, PMH mengembalikan barang yang dirampas. Akan tetapi, jika barang tersebut sudah hilang, maka perikatan berubah menjadi perikatan hutang. Selanjutnya, poin ketiga adalah perikatan kerja. Maksud dari perikatan kerja adalah hubungan hukum antar dua pelaku akad untuk melakukan sesuatu. Sumbernya adalah akad istisna dan ijarah istisna. Adalah perjanjian untuk membuat sesuatu. Contohnya nih, adalah meminta tukang kayu untuk membuat lemari. Sedangkan ijarah adalah sewa. Sewa di sini bisa berarti dua, yaitu sewa manfaat atau sewa biasa, dan bisa juga berarti perjanjian kerja atau sewa kemampuan atau skill seseorang, yang dalam bahasa Arabnya disebut sebagai ijarah. Ijarah amal atau suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan. Jenis inilah yang masuk dalam kategori al-iltizam bi al-amal. Poin terakhir adalah perikatan jaminan. Maksud dari al-iltizam bi at-tausik adalah sesuatu perikatan yang objeknya menanggung suatu perikatan. Misalnya pihak A bersedia menanggung hutang yang dimiliki pihak B kepada bank C. Sumber dari perikatan ini adalah akad kafalah. Perikatan dalam hukum Islam. Di Indonesia, umumnya perikatan digunakan sebagai padanan kata dari Belanda, verbintenis, dan perjanjian sebagai padanan dari kata overeenkomst. Ada pula yang menggunakan kata perjanjian sebagai padanan dari verbintenis, sedangkan overeenkomst digunakan untuk kata persetujuan. Dalam hukum Islam kontemporer, digunakan istilah iltijam untuk menyebut perikatan atau verbintenis dan istilah akad untuk menyebut perjanjian atau overeenkomst.
Istilah terakhir yaitu akad. Akad sebenarnya adalah istilah yang cukup tua, digunakan sejak zaman klasik, sehingga sudah sangat baku. Sedangkan istilah pertama yaitu iltijam merupakan istilah baru untuk menyebutkan perikatan secara umum, dalam pengertian bahwa perikatan secara keseluruhan pada zaman modern ini disebut dengan istilah iltijam atau perikatan. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini yaitu perikatan dalam hukum Islam merupakan bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya. Hukum perikatan Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis, dan Arayu Ijtihad yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Ciri yang menonjol dalam perikatan Islam adalah adanya sifat religius transendental di mana dalam perikatan Islam tidak hanya mengedepankan aspek keperdataan saja, melainkan ada unsur kepatuhan dalam menjalankan agama. So teman-teman, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Don't forget to subscribe this channel and don't forget to comment di kolom komentar di bawah. So teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.